Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang lapisan lanjar. Berikut ini adalah target capaian pembelajaran kita. Nantinya mahasiswa mampu mengimplementasikan teori komposisi bidang dengan karakter tertentu menjadi bentuk 3 dimensi dengan memperhatikan gradasi dan juga repetisi. Nah, kalau kita ingat, pada pertemuan sebelumnya, teman-teman sudah mempraktekkan tugas terkait rangka lanjar. Serupa dengan pemahaman itu terkait rangka lanjar, nah, di kali ini kita akan bahas lapisan lanjar. Dari kata-katanya aja sudah berbeda gitu ya, dari rangka, kemudian dan lapisan. Kalau rangka, seperti tugas sebelumnya kan rangka itu berarti membuat rusuk-rusuknya saja. Tetapi kalau lapisan lanjar tidak membuat rusuk saja, hanya perbedaannya dia rusuknya itu dicopot dari pemahaman sebelumnya, rusuknya dicopot, kemudian tersisa frame atau bagian bingkai, ini bingkai atas dan bingkai bawah. Kemudian disisipin atau ditumpuk dengan lapisan-lapisan frame serupa dengan bingkai sebelumnya atau bingkai setelahnya. Begitu. Jadi lapis lanjar berbeda dengan rangka lanjar. Kalau rangka lanjar ada rusuk yang vertikal, yaitu berbeda arah dengan rusuk atau frame yang horizontalnya ini. Tetapi kalau lapisan lanjar itu menumpuk, jadi arahnya tetap horizontal ataupun dari arah horizontal ini nanti dibuat seperti punya menumpuk pada satu sudut tertentu, itu diperbolehkan. Hanya saja tidak boleh memberikan celah atau jarak. Jadi dari bingkai atas dan bingkai bawah seperti gambar yang ada di atas ini diselipin sama bingkai-bingkai yang serupa dengan bingkai ini, seperti seolah-olah membuat raut yang sama dengan rangka lanjar. Jadi seperti bentuk kubus juga sebenarnya, tapi bentuk kubusnya ini dicapai dengan lebih ngeblok gitu, lebih ngefull, memenuhi sisi-sisi sampingnya. Jadi kalau rangka kan dia pakai rusuk saja. Nah, tapi kalau yang lapis lanjar ini dia menyelip-menyelip gitu. Jadi menumpuk-numpuk di lapis-lapis seperti judulnya gitu ya. Kemudian bagaimana sih cara menumpuk lapis lanjar? Boleh disusun lurus gitu. Boleh juga dia punya variasi arah. Pengembangan dari sisipan bingkai dapat diolah misalnya dengan memutar arah maupun memperkecil celahnya, sehingga dapat terwujud lapis lanjar seperti gambar di samping ini. Nah, kalau yang bagian gambar di atas, dia disusun menumpuk, seolah-olah dia punya arah makin ke belakang gitu ya. Tapi kalau yang gambar di bawahnya, itu dia seolah-olah punya arah yang semakin nge-twist, semakin berputar, makin ke atas makin berputar. Ini diperbolehkan juga. Berikutnya ini kita akan bahas keragaman. Nah, bagaimana cara mentreatment punya teman-teman yang desain teman-teman gitu. Boleh menggunakan pengolahan di ujung batang dari masing-masing batang lanjar yang teman-teman punya. Jadi misalkan pada gambar ini boleh lurus aja, kemudian dia dihimpit dengan batang lanjar berikutnya, atau boleh diraut sebagian sisi runcing begitu, itu boleh. Atau boleh juga diraut seperti ini, bagian tengah ini dibuat seperti lebih punya sudut yang lebih tinggi runcingannya gitu. Itu boleh. Nanti silakan disesuaikan dengan ide dari teman-teman, desain teman-teman gitu. Kemudian untuk menambah jumlah lapisan lanjarnya, boleh digunakan teknik menumpuk dengan menggunakan batang yang sama panjang maupun yang tidak sama panjang.
Jadi kalau mau lebih punya variasi, mungkin divariasikan dengan perbedaan panjangnya, nanti ditumpuk-tumpuk berikutnya dengan terserah explore seperti apa nanti maunya, maupun yang sama. Tetapi kalau lebih variasi tentu saja lebih oke yang punya perbedaan ukuran begitu ya. Tergantung desain yang teman-teman miliki. Next, menumpuk batang satu tepat di atas batang lainnya ataupun menyusun dengan variasi arah. Jadi, lapis batangnya itu tetap ditumpuk, tapi kalau yang contoh di atas, dia seperti seolah-olah punya arah yang semakin ke belakang tuh semakin mengarah ke belakang gitu ya. Maaf, semakin ke atas semakin mengarah ke belakang. Ataupun boleh mengarah ke samping. Jadi semakin ditumpuk ke atas, semakin mengarah ke samping. Ataupun boleh berporos pada salah satu sudut. Sedangkan sudut lainnya itu dia memutar. Itu silakan diperbolehkan. Mengikuti ide yang kalian punya gitu. Dan juga boleh memberikan treatment di masing-masing batangnya. Jadi tubuh batang dapat diolah secara khusus menyesuaikan ide. Misalkan dari contoh gambar ini, satu batang ini dia dicoak bagian atas dan bawahnya. Dan punya jarak tertentu kemudian dicoak-coak. Ini silakan diperbolehkan kalau teman-teman mau menggunakan teknik ini. Bagaimana pertemuan atau sambungannya gitu. Jadi ada kalanya pada saat nanti mendesain lapis lanjar itu satu batang dengan batang lainnya akan bertemu. Kalau tadi contohnya misalkan lapis lanjar yang berbentuk kubus. Nah, bagian sudut batang satu dengan batang lain yang membentuk frame kubusnya, frame perseginya itu, dia akan mengalami pertemuan. Boleh dipertemukan dengan cara meraut meraut sebagian sisi yang lebih tajam, ataupun boleh juga dengan menopang. Nanti akan ada contohnya di di slides berikutnya. Kemudian pertemuan batang satu dengan batang lainnya bisa juga disilangkan sehingga menyerupai huruf X seperti gambar ini. Jadi dari batang satu ini, kemudian dia bertemu dengan yang lainnya, kemudian yang lain batang setelahnya, seperti itu juga diperbolehkan. Dapat pula merekatkan batang pada masing-masing sisinya. Merekatkannya pun boleh di sisi yang panjang ataupun boleh di sisi yang lebih pendek. Jadi silakan nanti diolah. Next, berikut ini adalah contoh karya lapis lanjar. Kalau kita mulai dari karya yang sebelah kiri dulu. Kalau dari gambar ini kita tahu bahwa sebenarnya lapis lanjarnya ini ritmenya dibentuk dari perulangan frame persegi yang punya arah. Kalau di bagian sudut bawah kanan dan kirinya, kalau kita lihat frame yang pertama banget ini, yang paling ujung kiri, di salah satu sudutnya dia mengapit frame yang dilapis berikutnya. Begitupun dengan lapisan ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Sedangkan pada lapisan keberapa ini? Mungkin di area tengah ini ya, dia sudah tidak mengapit sudutnya, tetapi berporos. Kemudian berporos dan punya arah, kemudian dia mengapit lagi. Boleh menggunakan variasi ini salah satu contohnya. Ataupun boleh juga nanti mengembangkan variasi yang seperti gambar di tengah. Jadi dari bentuk segitiga, kemudian dia punya poros, arahnya yang lain silakan diarahkan sesuai dengan desain atau ide yang teman-teman punya. Ataupun juga boleh menumpuk berdasarkan batang batang lanjarnya gitu ya. Kalau materialnya stick es krim berarti ya pakai stick es krim. Begitu. Kemudian contoh yang paling kanan ini adalah implementasi dari teknik
lapisan lanjar yang bisa digunakan di interior design sebagai kap lampu begitu. Berikutnya ini adalah teknik menumpuk juga, tapi dia tidak menumpuk bingkai. Kalau contoh tugas sebelumnya kan ini dia, contoh gambar karya. Dia kan menumpuknya itu menggunakan frame gitu ya. Tapi kalau yang contoh ini dia bukan frame, dia malah menggunakan memanfaatkan dari bentuk batang lanjarnya itu. Jadi batang lanjarnya misalnya menggunakan stik es krim, tinggal diolah, diarahkan, arahnya kemana, berporos di mana, kemudian yang lainnya menyesuaikan. Begitupun juga dengan gambar yang paling atas. Next, teman-teman nanti juga bisa memanfaatkan teknik seperti ini, mengapit yang seperti ini, menumpuk dengan punya arah yang berbeda. Jadi kalau kita lihat stik es krim yang melintang, ini dia untuk berlapis dengan stik es krim melintang berikutnya, dia mengapit stik es krim yang dia dia punya arah yang berbeda gitu. Jadi silakan nanti boleh memanfaatkan teknik ini juga dalam ide yang teman-teman punya. Tentu saja di antara apitan stik es krim yang punya arah beda ini, dia berporos pada satu sisi. Dia berporos pada sisi yang bagian bawah sehingga nanti lapis ketiga, lapis keempat, kelima dan seterusnya dia seperti seolah-olah mau membentuk seperempat lingkaran atau setengah lingkaran dan seterusnya begitu. Begitupun juga dengan tugas karya yang bagian atas, hanya saja karya bagian atas ini tidak memanfaatkan stik es krim untuk menggunakan lapis lanjarnya, dia menggunakan balok kayu, entah kayu balsa atau kayu apapun itu. Next. Nah, contoh yang di bawah ini lapis lanjarnya memanfaatkan material batang stik es krim, sebenarnya mirip dengan slides yang sebelumnya tadi. Hanya saja dia punya arah, kemudian membentuk seperti seolah-olah lingkaran gitu ya. Padahal kalau di zoom lagi ini punya beberapa sudut, tapi karena sudutnya tidak terlalu tajam sehingga bentuknya seperti menyerupai lingkaran gitu. Dan seterusnya. Nah, ini contoh berikutnya, contoh karya berikutnya. Ini juga tetap dibilang lapis lanjar karena dia tidak punya jarak rusuk dengan seperti rangka lanjar. Jadi dia mengapit satu batang dengan batang lainnya itu hanya saja misalkan satu batang yang bertumpu itu pada sisi ini, sedangkan sisi lainnya dia punya tumpuan lagi sendiri. Dia punya tumpuan yang sebelah kanan maupun tumpuan sebelah kiri. Dan juga masing-masing tumpuannya ini, masing-masing porosnya ini punya arah. Sehingga kalau di zoom out gitu bentuknya akan menjadi seperti ini. Yang gambar di bawah ini. Diarahkan begitu. Pun juga dengan contoh sebelah kanan. Dia tekniknya hampir mirip dengan dengan pengapitan batang lanjar seperti gambar ini. Cuman sepertinya kalau kita lihat dia tidak menggunakan material stik es krim. Sepertinya ini kayak paperclip gitu mungkin ya. Sehingga dia punya lapis-lapis yang arahnya itu diarahkan seperti menggelombang gitu ya. Next. Nah, ini adalah contoh tugas dari kakak tingkat teman-teman. Jadi yang contoh tugas sebelah kiri ini memanfaatkan batang stik es krim, kemudian diulang dengan perulangan tertentu, dengan poros tertentu yang porosnya punya arah. Sementara untuk tugas yang berikutnya, yang sebelah kanan, itu dia
perulangannya bukan dari stick es krim, bukan dari bentuk batang stick es krim, tapi dari frame segitiga yang diulang dan punya arah, kemudian dia punya ada variasi ukuran. Seperti itu materi tentang lapis lanjar kita kali ini. Selanjutnya akan kita bahas terkait tugas. Nah, pada tugas kali ini teman-teman diminta untuk membuat karya trimatra dengan eksplorasi bentuk berkonsep lapis lanjar dinamis yang memiliki variasi dan prinsip estetika. Teknik yang digunakan adalah teknik potong, susun, dan juga tempel untuk membentuk komposisi yang harmonis. Trimatra lapis lanjar dapat dibuat dengan variasi arah, ukuran, dan variasi pertemuan sudut. Jadi boleh diolah seperti apa pertemuan sudutnya. Komposisi trimatra lapis lanjar harus memiliki keseimbangan visual dan ritme yang menarik. Nah, format karyanya nanti menggunakan material stick es krim, diperbolehkan menggunakan lem, kemudian dikerjakan pada bidang A3 berkop yang dilapisi infraboard hitam berukuran 36 x 48 cm sama seperti tugas sebelumnya. Kemudian asistensi minimal 3 kali menggunakan prototipe 3 dimensi, bukan 2 dimensi. Dan waktu pengerjaan selama 2 minggu. Tugas dikumpulkan di pertemuan ke-9 pada tanggal 22 April 2025 sebelum perkuliahan dimulai. Adapun indikator penilaiannya, yang pertama adalah silakan nanti membuat komposisi dan kreativitas yang semenarik mungkin karena persentasenya 30%. Kemudian teknik dan kerapihan juga 30%. Penilaian pemanfaatan material 20%. Dan juga konsep serta presentasinya nanti 20%. Presentasi ini maksudnya adalah wujud dari visual tugas yang kalian kumpulkan gitu ya. Sekian kira-kira untuk materi lapis lanjar dan juga penjelasan tugas rangka lanjar minggu ini. Selamat bertugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.